Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita akan bahas terkait tentang teknik analisis data. Seperti kita ketahui bahwa penelitian ini merupakan sebuah solusi yang dihasilkan dari permasalahan yang ada. Namun solusi itu atau permasalahan itu pastinya merupakan bermuara dari jenis sebuah data, di mana data yang kita akan analisis ini harus relevan sesuai dengan objek-objek penelitian yang kita kaji. Tentunya kita harus mempunyai teknik-teknik pengolahan data supaya hasil analisis lebih tajam, lebih memberikan solusi, sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai dengan baik. Adapun teknik analisis data ini adalah suatu kegiatan pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data, seperti catatan, dokumen, hasil rekaman, dan sebagainya. Di mana data ini bisa dihasilkan dari beberapa teknik pengumpulan, misalnya observasi, kuesioner, wawancara, studi literatur, dan sebagainya. Nah, ini di sini seninya melakukan penelitian ini seperti ini. Jadi disarankan mahasiswa menikmati saja seni dari penelitian ini, dijalani dan dinikmati. Lalu bagaimana jenis-jenis teknik analisis data ini terbagi menjadi 3, di mana penelitian jenis teknik data yang pertama ada analisis konten, di mana analisis konten ini merupakan bahasa konseptual pada suatu permasalahan, merupakan kode warna untuk tema tertentu. Penggunaan data tekstual ini membantu menemukan rangkaian data yang paling umum. Jadi kita harus memahami seluruh tema pada data kualitatif. Jadi dari data kualitatif yang kita miliki. Lalu analisis naratif. Analisis naratif ini ada berfokus pada ide atau cerita yang dikomunikasikan pada suatu bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya menggunakan interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, maupun dan sebagainya. Lalu ada analisis wawancara. Wawancara ini langsung melakukan tanya jawab terhadap orang yang berkecimpung di objek tadi. Tapi memang harus diperhatikan bahwa wawancara ini bagaimana supaya efektif. Makanya kita harus mempunyai trik-trik atau tips tertentu agar data yang kita ambil dari wawancara tadi bisa membantu kita dalam melakukan penelitian tadi. Dan pasti data itu harus bersumber dari orang yang memang kredibel dan terpercaya dan memang memahami akan masalah penelitian yang akan kita kaji tadi. Lalu untuk ada teknik analisis data kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Data yang mudah diukur, misalnya data yang mudah diukur yang langsung akan berbentuk angka, misalnya berapa meter, berapa senti, berapa berat, berapa massa jenis, gitu ya. Jadi datanya mudah diukur. Ini biasanya untuk teknik ya. Tapi untuk yang data untuk sosial humaniora biasanya kualitatif. Ini nanti dibuat kualitatif menjadikan kuantitatif. Apa itu analisis deskriptif? Ini analisis yang digunakan kita berhadapan dengan data yang volume sangat besar. Contohnya untuk sensus penduduk, misalnya data yang sampelnya banyak, sensus penduduk, pemilihan umum, misalnya bantuan penerima bantuan COVID dan sebagainya. Ini data yang berhubungan dengan data yang cukup besar. Lalu analisis inferensial ini menggunakan rumus statistik, ya, di mana perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Menggunakan teknik statistik
di mana statistik ini digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan dalam penelitian tadi. Lalu apa itu teknik pengolahan data? Pengolahan data ini pertama ini ada namanya pengumpulan data. Ya. Tadi ada menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, studi literatur dan sebagainya. Kenapa ini di urutan paling pertama? Karena kita perlu data itu gitu. Makanya kita kumpulkan data-data itu supaya bisa membantu analisis penelitian kita. Data ini bisa berbentuk data online maupun data offline. Hanya memang masalahnya kalau data online, kelemahannya kita tidak tahu permasalahan yang ada di objek tadi. Makanya kita harus surfing atau browsing terkait tentang objek penelitian yang akan kita teliti tadi. Cuma keunggulannya datanya tersedia. Tapi kalau data offline, untungnya kita akan tahu masalah yang ada di tempat atau objek penelitian tadi. Tapi kelemahannya kita harus melakukan tadi pengumpulan data secara manual tadi. Lalu penyitingan ini contohnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen data, ya, misalnya daftar pertanyaan yang dikembalikan ke responden. Kapan kita mengembalikannya, kapan kita mengumpulkan, kapan kita menyebarkan, kapan kita melakukan observasi dan sebagainya. Lalu pengkodoan ini mengidentifikasi dan mengelompokkan simbol-simbol berupa jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Ini nanti kalau datanya sudah ketemu, sudah disunting, baru dikode ini ternyata ini cocok untuk data seperti ini, untuk ujian seperti ini. Lalu ditabulasi, tabulasi dihitung, ya, di entry, disusun, dan dikodekan sebagai menjadikan sebuah tabel. Cara menganalisis data ini ada pertama, manakah teknik analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Seperti yang diusahakan, manakah yang kita pilihnya tergantung kebutuhan. Kalau untuk teknik biasanya untuk data kuantitatif, ya. Data yang penelitian yang bersifat eksperimental, ya. Jadi kalau eksperimental ya kemungkinan besar datanya kuantitatif. Tapi kalau penelitiannya observasi deskriptif biasanya yang data kualitatif, tergantung kebutuhan kita. Metode penelitian digunakan untuk sesuai dengan data kualitatif atau kuantitatif. Proses analisis ini penting karena merupakan satu-satu jalan yang kita harus lewati agar tiba pada jawaban dari masalah tadi. Terus selanjutnya adalah, ini kita akan mencari kira-kira contoh analisisnya seperti apa sih. Misalnya contohnya penggunaan pestisida, ya, pestisida di lingkungan pertanian. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran pestisida di perikanan budidaya di Sukabumi dan sekitarnya. Penelitian ini diawali dengan penentuan lokasi dan juga dengan pengambilan sampel air, sedimen, biota, laut, penetrasi, analisis data dan pelaporan. Contohnya menggunakan alat GC, ya, atau gas kromatograf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lahan perikanan air tawar di daerah Sukabumi terdapat pestisida dengan golongan tertentu. Dengan jenis dan konsentrasi pestisida tersebut terdapat pada ikan dan sebagainya. Jadi memang dianalisis dulu permasalahannya supaya nanti dihasilkanlah kira-kira solusi yang ditawarkannya seperti apa. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang terkait tentang analisis. Yang penting jangan menyerah dulu untuk mencari data. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.